Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka baiknya kita berdoa dulu kepada Yang Tua dan memimpin doa ini. Baik, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Dua panas dan menyanyilah dengan kami. Nur Haliza, Ibu Rahmanisa, Ibu Budiman, Ada Ibu Nelly, Ibu. Ada yang punya spidol nggak? Ada. Ibu lupa spidol. Anda tahu nggak kita hari ini mempelajari tentang topik pembahasan kita hari ini? tentang faktor pendorong dan sosial. Minggu kemarin berarti masih interaksi sosial. Minggu kemarin dengan pikiran ciri-ciri, dan minggu ini dari materi kita minggu lalu, Anda masih ingat nggak apa itu pengertian interaksi sosial? Hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, individu dan individu, kelompok dan kelompok. Untuk ciri-cirinya masih ingat? Nili? Atau Raisa bisa dibantu Nili? Jadi ciri-cirinya itu ada jumlah pelakunya harus lebih dari satu orang. Lalu terjadinya komunikasi di antara berlaku melalui kontak sosial. Yang ketiga itu mempunyai maksud atau tujuan yang jelas. Dan yang keempat itu ada dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Bagus sekali yang bekerja. Nah, untuk sekarang kita membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Anda sudah membaca tak materi info kirim tadi malam ke grup WA? Sudah? Sudah dibaca? Oke. Apa aja yang ada? Apa saja faktor pendorong interaksi sosial? Ada sugesti. Arti sugestinya apa? Proses ketika seseorang memberikan pandangan atau pengaruh pendapat terhadap perilaku, Memberikan pengaruh pendapat terhadap perilaku atau pendapat. Faktor pendorong yang kedua, ada imitasi. nah maksud dari imitasi ini apa ya? Proses belajar dengan meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Proses meniru.
identifikasi. Maksudnya identifikasi Faktor pendorong secara lebih terkhusus terus spesifik. Nah, untuk faktor pendorong yang terakhir Simpati. untuk pengertian simpati Rasa ketertarikan terhadap seseorang sehingga bisa merasakan kondisinya. coba Manisa. Peduli terhadap sesama, kepedulian di perasaan. Oke, kepedulian. Nah, untuk faktor pendorong ini ada 4 faktor. Yang pertama itu sugesti, yang mana memberikan pengaruh atau pendapat kepada orang lain. Dan untuk imitasi yaitu proses meniru perilaku orang lain. Dan untuk faktor pendorong yang ketiga, identifikasi yaitu proses meniru secara khusus. Identifikasi ini hampir sama dengan imitasi, tapi ini agak terperinci. Oke, paham Anda? Paham, Bu. Nah, untuk yang faktor pendorong yang terakhir ini yaitu simpati, kepedulian terhadap sesama. Nah, ingin Anda tanyakan terkait materi kita hari ini tentang faktor pendorong interaksi sosial. Paham berarti ya? Oke. Untuk Rahmanisa, Paham, Bu. Nelly, yakin paham Nel? Oke. Oke. Ibu akan membentuk beberapa kelompok untuk mencari contoh-contoh dari faktor pendorong interaksi sosial. Ini ada berapa mahasiswa? Siswa. Ada berapa siswa di kelas yang hadir pada hari ini? Berarti 3 kelompok aja yang kita bentuk. Untuk yang depan kelompok 1, yang selebihnya kelompok 2, kelompok 3. Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari keempat contoh dari faktor pendorong sugesti, imitasi, identifikasi, dan simpati. Dimulai dari sekarang. Itu salah satu aja atau semua? Dalam kan misalnya ini 3 per kelompok, 1 kelompok 3 orang, berarti dijelasin satu-satu. Kan ini 3, berarti ada 1 orang yang menjelaskan 2 faktor pendorong. Misalnya kita 2, yang bisa 1. Paham Anda? Paham, Bu. Boleh dimulai? Nanti kalau udah selesai dipresentasikan ke depan Anda perwakilan negara. Ya. Nanti dijelasin dulu pengertian dari sugesti itu menurut pendapat Anda, terus dijelasin contohnya biar lebih jelas, biar lebih paham. Kelompok dari depan siapa perwakilan yang menjelaskan? Oke. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dimana mengenai faktor pendorong dari interaksi sosial. Nah, jadi yang pertama itu ada sugesti, yaitu memberikan pengaruh pendapat.
Nah, contoh dari sugesti yang kami temui yaitu seorang mahasiswa mendengar presentasi yang sangat meyakinkan dari seorang pembicara tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Nah, jadi dia itu terpengaruh oleh sugesti dari pembicaraan tersebut. Jadi mahasiswa ini mulai berpartisipasi dalam kegiatan yoga dan juga meditasi yang ada di kampusnya. Lalu sugesti ini dari pembicaraan pendorong mahasiswa tersebut atau pembicara tadi, jadi dia tuh bisa mengubah perilaku si mahasiswa tadi dan juga berinteraksi lebih banyak dalam komunitas yang peduli pada kesehatan mentalnya. Nah, yang kedua ada imitasi. Imitasi ini adalah proses meniru perilaku orang lain. Nah, contoh imitasi yang kami temui yaitu seorang anak kecil sering melihat kakaknya bermain piano dan ingin menjadi seperti kakaknya. Nah, anak ini kemudian mulai meniru cara bagaimana kakaknya bermain piano, mengikuti kelas musik dan juga berlatih secara rutin. Nah, yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi ini merupakan proses meniru secara terperinci. Contohnya itu yaitu seorang siswa mengidolakan gurunya yang sangat berdedikasi dan juga pandai mengajar karena kekagumannya siswa tersebut mulai meniru gaya belajar dan cara berpikir gurunya tersebut. Yang terakhir yaitu simpati atau memiliki rasa kepedulian. Contohnya yaitu seorang karyawan melihat rekannya sedang merasa sedih karena masalah pribadi. Nah, lalu dengan rasa simpati karyawan tersebut mendekati rekannya untuk menawarkan dukungan emosional dan mengajaknya untuk berbicara tentang masalahnya atau curhat. Dari baik, setelah dari semua kelompok sudah menyampaikan presentasi dari kelompok pendorong interaksi sosial, apakah Anda memahami tentang materi kita hari ini? Oke. Baik. Oke. Melihat waktu kita sudah habis ya Anda, kita tutup aja pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugasnya boleh dicatat sekretaris kelasnya Nelly. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi tentang faktor pendorong interaksi sosial, bisakah tolong ketik dulu. Kita hari ini tentang faktor pendorong interaksi sosial, bisakah Ananda menyimpulkan mengapa kita perlu melakukan interaksi sosial? Itu tugas minggu besok Ibu kuliah Ananda. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang materi faktor pendorong interaksi sosial. Mengingat waktu kita sudah habis, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Baik, minggu depan dikumpul. Baik, Bu. Oke. Berikut.